Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sang pemangsa jiwa mengerang kesakitan. Selain rasa kaget dan marah, matanya juga menyimpan rasa cemas dan keseriusan yang mendalam. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, terutama pada pedang kuno yang tampak biasa saja di tangan Chen Ping dan aura abu-abu menyeramkan yang mengelilinginya. Nak, kau benar-benar mengejutkanku. Suara sang pemakan jiwa semakin dalam. Kemarahannya yang sebelumnya telah lenyap, sebagai gantinya, terpancar hawa dingin yang menusuk dan penuh kebencian. Aku akui, aku telah meremehkanmu. Kekuatanmu aneh, kekuatanmu benar-benar dapat menggabungkan kekacauan dan api bumi, dan pedang itu juga bukan benda biasa. Teta, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, mata hijaunya yang menyeramkan berkilat penuh kegilaan dan tekad. Jika kau berpikir kau bisa mengalahkan tubuh asli yang telah pulih ke alam abadi hanya dengan ini, maka kau salah besar. Waktu yang saya habiskan di jurang inti bumi bukan hanya untuk penyembuhan. Sebelum dia selesai berbicara, sang pemangsa jiwa tiba-tiba membentuk segel sihir kuno yang sangat rumit dan mengerikan dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan serangkaian lolongan tajam, menusuk, dan mengerikan yang langsung menembus hingga ke lubuk jiwa. Api Elblis inti bumi, dengarkan perintahku, datanglah. Boom, 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 boom. Di bawahnya, sungai lava merah gelap yang tadinya mengalir perlahan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas purba yang mengamuk. Bunyinya menggelegar dan berguling-guling dengan liar. Segera setelah itu, muncul semburan api merah gelap, kental seperti lem, berwarna gelap seperti darah, dan memancarkan aura 100 kali lebih menakutkan daripada magma biasa. Seolah dipanggil oleh otoritas tertinggi, ia melesat ke langit dari kedalaman sungai lava. Api merah gelap ini tak lain adalah api iblis inti bumi, yang bahkan para immortal perkasa pun gemetar hanya dengan menyebut namanya. Mereka mengandung suhu yang sangat tinggi, api beracun dari inti bumi, dan kehendak yang kacau dan destruktif. Dapat mengikis kekuatan abadi, merusak harta karun magis, dan membakar jiwa-jiwa ilahi. Saat ini, sejumlah besar api Elblis inti bumi tidak menyerang secara membabi buta. Sebaliknya, tertarik oleh segel iblis pemakan jiwa, mereka menyerbu dengan liar ke arah tubuhnya yang hancur, seperti sungai yang mengalir ke laut. Desis-desis. Terdengar suara gemeretak gigi. Saat sisik hitam dan merah pemakan jiwa bersentuhan dengan api iblis inti bumi, sisik-sisik itu tampak aktif, bersinar dengan pola iblis yang aneh. Api iblis berwarna merah gelap itu tidak membakarnya, sebaliknya, api itu tampaknya telah menemukan tempatnya. Cairan itu meresap ke dalam sisiknya, helai demi helai, dan menyatu ke dalam energi iblisnya. Mulai mengalami fusi mengerikan dengan sihirnya sendiri yang melahap jiwa. Sang pemangsa jiwa mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya berputar dan meliuk tak terkendali, dan sisik di tubuhnya menjadi lebih tebal dan lebih ganas. Warnanya juga berubah dari merah kehitaman menjadi merah gelap, dan pola-pola aneh, padat dan mengalir seperti lava. Muncul di atasnya, sayap-sayap berdaging yang rusak di punggungnya dengan cepat terisi dan diperbaiki oleh api iblis berwarna merah gelap, menjadi lebih besar dan lebih ganas. Api sungguhan berwarna merah gelap menyala di tepinya. Auranya melonjak liar, seperti roket. Dari peringkat pertama alam abadi atas, dia menerobos tahap menengah dan akhir peringkat pertama, dan akhirnya mencapai puncak peringkat pertama. Dia bahkan samar-samar menyentuh ambang batas peringkat kedua alam abadi atas. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura baru yang terpancar darinya, perpaduan antara racun berbahaya dari seni Elblis, pemakan jiwa dan amarah serta kekacauan dari api iblis inti bumi. Aura di sana dipenuhi dengan kehancuran dan kemalangan. Sekadar melihat Huo Linger dan Raja Iblis Awan Merah, meskipun dilihat dari jauh, menyebabkan mereka merasakan sakit yang menyengat di jiwa mereka dan penyumbatan pada kekuatan iblis mereka. Hehehe, kau bisa merasakannya, Nak. Suara sang pemakan jiwa menjadi serak dan berulang-ulang. Seolah-olah suara-suara tak terhitung jumlahnya berbicara bersamaan,
dipenuhi dengan kebanggaan yang histeris. Yang terhormat ini menggunakan seni Iblis pemakan jiwa sebagai fondasinya, dan menyatu dengan api iblis inti bumi yang telah dipelihara oleh jurang iblis inti bumi selama ratusan juta tahun. Setelah melalui banyak usaha yang melelahkan, akhirnya aku berhasil menciptakan jalur iblis tertinggi yang unik untuk tubuhku sendiri, api iblis pemakan jiwa. Dia mengangkat lengan yang telah berubah menjadi merah gelap sepenuhnya dan terbakar oleh api iblis yang mengamuk. Kelima jarinya terkepal longgar, ruang di telapak tangannya sedikit terdistorsi oleh kobaran api iblis. Api ini memiliki karakteristik seni iblis pemakan jiwa, yang mengikis jiwa dan melahap kekuatan hidup, serta kekuatan api iblis inti bumi, yang membakar semua hal dan menyebabkan kekacauan serta kehancuran. La dapat mengikis kekuatan abadi Anda, membakar harta karun magis Anda, dan menghanguskan jiwa Anda. Aku akan mengubahmu menjadi makanan bagiku di tengah penderitaan dan kegilaan yang tak berujung. Chen Ping, mampukah wilayah anehmu dan api sejati bumi menahan ini? Ekspresi Chen Ping tidak lagi sepenuhnya tenang, melainkan menunjukkan sedikit keseriusan. Dia dapat dengan jelas merasakan api iblis pemakan jiwa, yang terpancar dari penguasa pemakan jiwa saat ini. Tingkat energi dan keanehannya jauh melebihi sihir pemakan jiwa atau api iblis inti bumi yang sederhana. Ini adalah perubahan kualitatif, hasil dari penggabungan dua kekuatan jahat tingkat atas, dan memang sangat meresahkan. Namun, ini hanyalah situasi yang rumit. Api iblis pemakan jiwa. Chen Ping mengulangi nama itu dengan lembut. Kemudian, dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya, ujung pedang mengarah ke penguasa pemakan jiwa yang auranya sangat dahsyat. Dia menjilat bibirnya yang kering, senyum yang terpancar di wajahnya merupakan campuran antara harapan dan kedinginan. Kedengarannya cukup menakutkan. Aku hanya tidak yakin apakah ini akan mudah terbongkar seperti sesumbar yang kau buat sebelumnya. Nada bicara Chen Ping masih mengandung sarkasme sinis dan menghina yang bisa membuat lawan-lawannya gila. Ayolah, orang tua, biarkan aku melihat seberapa bagus sebenarnya karyamu, yang selama ini kau kerjakan sambil bersembunyi di dalam lahar. Jangan mengecewakanku. Aku paling benci sekelompok orang tak berguna yang hanya banyak bicara tapi tidak bertindak. Kau sedang mencari kematian. Sang pemakan jiwa menjadi benar-benar gila, secerca akal sehat terakhirnya hancur oleh penghinaan acuh tak acuh Chen Ping. Pikirannya yang memang sudah agak brutal, yang telah menyatu dengan api iblis, kini hanya dipenuhi dengan satu pikiran. Untuk mencabik-cabik bocah hina di depannya itu hingga berkeping-keping. Api iblis pemakan jiwa, membakar 10.000 jiwa ke surga. 6 sayapnya mengepak liar, mengubahnya menjadi bintang jatuh yang meninggalkan ekor api merah gelap yang panjang. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Hampir seketika setelah Chen Ping selesai berbicara, dia sudah menempuh jarak ratusan kaki dan muncul di atas dan di samping Chen Ping. Kali ini, dia tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat secara langsung. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke depan. Ledakan, kobaran api iblis berwarna merah gelap yang tak berujung menyembur dari telapak tangannya. Kobaran api iblis ini berputar dan berubah bentuk dengan cepat di udara, bertransformasi menjadi ribuan hantu ganas yang terbakar dengan api merah gelap. Roh-roh pendendam yang berapi-api ini lebih nyata dan menakutkan daripada hantu-hantu pendendam sebelumnya. Mereka meraung, dengan panas membara yang melahap jiwa mereka dan dingin yang menusuk tulang yang mengikis vitalitas mereka. Mereka menyerang Chen Ping dari segala arah, seperti hujan deras. Masing-masing hantu pendendam itu mengincar jiwa Chen Ping. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menyeretnya ke neraka api iblis. Bahkan sebelum serangan dimulai, perasaan mengerikan berupa panas ekstrim dan hawa dingin yang membekukan jiwa telah sepenuhnya menyelimuti tempat Chen Ping berada. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, matanya seketika menjadi setajam mata elang. Dia tidak menahan diri sedikit pun, dan kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya melonjak dan meraung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Garis keturunan naga emas di dantian memancarkan raungan naga yang penuh gairah. Kitab suci sejati api bumi telah mencapai puncaknya, dan terasa seolah-olah matahari merah keemasan menyala di
Dalam hatinya, pada saat itu, ketiga kekuatan tersebut disatukan secara paksa oleh kehendaknya dan mengalir ke pedang pembunuh. Naga di tangannya, kekacauan sebagai fondasi, naga emas sebagai jiwa, api bumi sebagai pedang. Tiga keajaiban yang digabungkan, memotong. Pedang pembunuh naga memancarkan teriakan pedang yang jernih dan merdu yang bergema di seluruh langit. Aura pedang, yang lebarnya hanya beberapa kaki tetapi terkondensasi hingga tingkat yang tak terlukiskan, tiba-tiba meletus. Aura pedang ini bukan lagi hanya satu warna. Intinya berwarna abu-abu gelap, diselimuti kekacauan dan ketidakpastian, seolah-olah di dalamnya terkandung kekuatan primordial dari awal penciptaan. Di dalam aura pedang, sesosok hantu naga emas bercakar 5 yang tampak hidup melingkar dan berenang, mengeluarkan raungan naga yang megah dan menakjubkan. Produk ini menawarkan ketajaman yang tak tertandingi dan perlindungan yang tak tertembus. Di permukaan aura pedang, kobaran api bumi berwarna merah keemasan menyala dengan dahsyat seperti para penjaga. Yang paling setia, jahat, lah memancarkan panas yang menyengat dan membakar seluruh dunia, serta kekuatan suci yang membersihkan roh. Serangan pedang ini mewujudkan wawasan Chen Ping yang diperoleh dari 300 tahun pengasingan. Itulah serangan pedang terkuat yang bisa dia lepaskan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Ini adalah kesatuan sempurna antara keterampilan, kekuatan, kemauan, dan Tao. Saat pedang terhunus, dunia tampak pucat tak ada apa-apanya dibandingkan itu. Gejolak energi yang dahsyat di jurang itu seolah membeku sebelum serangan pedang ini. Energi pedang itu menyapu tanpa momentum yang besar, hanya sebuah pemusnahan yang mutlak dan tak terbantahkan. Desis. Seperti pisau panas yang memotong mentega, atau seperti sinar matahari yang menghilangkan kabut pagi. Ribuan iblis api pemakan jiwa yang menyerbu maju langsung tewas seketika saat bersentuhan dengan energi pedang. Tiga warna ini, sekokoh apapun bentuknya, seaneh apapun kekuatannya, mereka seperti telah bertemu musuh alami mereka, bahkan tidak mampu melawan, lalu mereka semua roboh, menguap, dan lenyap. Energi pedang terus melaju tanpa henti, seperti komet yang melesat melintasi langit malam, langsung menebas wujud asli sang pemangsa jiwa. Wajah sang pemangsa jiwa akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa salah satu kemampuan ilahi terkuatnya setelah menyatu dengan api iblis akan dihancurkan dengan begitu mudah oleh lawannya. Tingkat kekuatan yang terkandung dalam aura pedang itu membuatnya merasakan ancaman yang mematikan. Armor pemakan jiwa, lindungi. Dia meraung, dan sisik merah gelap di tubuhnya bersinar terang. Dalam sekejap, perisai tebal yang dipenuhi duri ganas dan menyala dengan kobaran api iblis yang dahsyat terbentuk di depannya. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Dentang, energi pedang menghantam perisai api iblis, menghasilkan dentingan memekakkan telinga seperti logam yang beradu dengan logam. Namun, ini lebih seperti ratapan terakhir dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dizalimi saat mereka dimurnikan dalam sekejap. Perisai itu bertahan kurang dari 1/10 tarikan napas sebelum hancur berkeping-keping. Pecahan perisai yang hancur berubah menjadi percikan api, yang kemudian padam sepenuhnya oleh gelombang kejut energi pedang. Meskipun energi pedang itu terblokir dan melemah, kekuatan yang tersisa masih sangat dahsyat, melesat melewati tubuh sang pemangsa jiwa yang mundur dengan cepat. Puff! Darah iblis berwarna merah gelap menyembur keluar dari bahu kanan sang pemangsa jiwa seperti air mancur. Lengannya, bersama dengan separuh bahunya, terputus dengan rapi di pangkalnya oleh guncangan lanjutan dari aura pedang, yang mengandung kekuatan dekomposisi kacau, ketajaman naga emas, dan pemurnian api bumi, meledak menjadi awan kabut darah. Kemudian, pedang itu hancur berkeping-keping dan lenyap sepenuhnya akibat serangan pedang berikutnya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ah! Sang pemangsa jiwa mengeluarkan jeritan melengking, tubuhnya yang besar terlempar ke belakang seperti layang. Layang dengan tali yang putus, menabrak dinding batu yang berjarak ratusan kaki, menciptakan kawah dalam berbentuk manusia, dengan retakan yang menyebar di dinding batu seperti jaring laba-laba. Auranya langsung melemah secara signifikan,
dan api iblis berkobar di lengan yang terputus, berusaha beregenerasi. Tetapi terikat erat oleh kekuatan abu-abu yang kabur, mencegah luka itu sembuh. Itu adalah sisa niat pedang kacau yang terus-menerus menyebabkan kerusakan. Namun, Chen Ping juga tidak mengalami masa yang mudah. Saat melancarkan serangan pedang pamungkas itu, menghancurkan surga yang membara dari segala jiwa dan meluka. Sang pemakan jiwa dengan parah, sang pemakan jiwa juga melancarkan serangan balik putus asa di saat-saat terakhir. Menyerang dengan pukulan telapak tangan dari jarak jauh. Telapak api iblis pemakan jiwa. Jejak telapak tangan berwarna merah gelap yang padat dan hampir nyata tampak menembus ruang, mendarat di dada. Kiri Chen Ping tepat saat kekuatan lamanya lenyap dan kekuatan barunya muncul. Engah, Chen Ping seperti disambar petir, tubuhnya bergetar hebat, dan dia memuntahkan seteguk darah panas yang langsung menguap di udara yang sangat panas. Dia terlempar ke belakang akibat kekuatan pukulan telapak tangan itu, membentur dinding batu dengan keras diserta bunyi gedebuk yang tumpul. Di dada kirinya, pakaiannya robek, memperlihatkan jejak telapak tangan yang mengerikan, hangus, dan bernanah, cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya. Di sekeliling jejak telapak tangan itu, kobaran api iblis berwarna merah gelap menggerogoti dagingnya seperti belatung. Dengan panik mencoba menembus tubuhnya dan membakar meridian serta jiwanya. Lebih jauh lagi, kekuatan jahat dan mengerikan yang melahap jiwa menerjang langsung ke lautan kesadaran di sepanjang luka itu. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Chen Ping berlutut dengan satu lutut, menggunakan pedang pembunuh naga sebagai penopang agar tidak terjatuh. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, dan setiap batuk mengeluarkan banyak busa berdarah. Rasa sakit yang luar biasa di dada kirinya dan perasaan dingin jiwanya yang terkikis menyebabkan penglihatannya kabur. Namun tangannya yang memegang pedang tetap tenang. Matanya tetap setajam biasanya. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya beredar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bergegas dengan panik menuju luka di dada kirinya, terlibat dalam tarik ulur dengan api iblis. Pemakan jiwa yang korosif. Garis keturunan naga emas melepaskan esensi kehidupan yang kuat, memperbaiki organ dan tulang yang rusak. Api sejati dari api bumi membakar abis kekuatan jiwa yang menyerang dan licik dari dalam keluar. Chen Ping tidak menyangka bahwa pemakan jiwa, yang baru saja pulih ke puncak peringkat pertama alam abadi atas, dapat melukainya. Sepertinya dia telah overestimated kekuatannya sendiri. Atau mungkin sang pemakan jiwa adalah iblis agung yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan kekuatan alam abadi tingkat pertama puncaknya lebih besar daripada kultivator lain di alam yang sama. Itulah satu-satunya kemungkinan. Chen Ping tidak percaya bahwa dirinya, seorang dewa langit tingkat 3, bisa terluka oleh dewa tingkat atas tingkat 1 puncak. Anak kecil, anak laki-laki. Ratusan kaki jauhnya, sang pemangsa jiwa berjuang keluar dari lubang di dinding batu dan melayang di udara dengan 5 sayap daging yang tersisa. Darah hitam masih menetes dari lengannya yang terputus, dan auranya kacau. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, mata hijaunya yang menyeramkan kini dipenuhi kengerian, kebencian, dan sedikit rasa takut yang bahkan dia sendiri enggan akui. Kau sebenarnya. Suaranya serak, dipenuhi kelemahan dan ketidakpercayaan akibat luka-luka serius yang dideritanya. Dia berada di puncak peringkat pertama alam abadi. Setelah menyatu dengan api iblis inti bumi, kekuatannya meroket. Lawannya hanyalah seorang dewa abadi tingkat 3. Secara logika, ini seharusnya menjadi kekalahan telak, sebuah pembunuhan instan. Namun, apa hasilnya? Dia membayar harga sebuah lengan dan setengah bahu sebagai ganti tamparan di dada. Selain itu, dilihat dari penampilan lawannya, meskipun ia terluka parah, matanya tetap jernih dan semangat bertarungnya tidak berkurang, jadi jelas ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ini benar-benar mengguncang pemahamannya. Ini menghancurkan akal sehat yang sudah ada sejak lama di dunia. Kultivasi, batuk-batuk. Chen Ping kembali memuntahkan seteguk darah, tetapi perlahan, selangkah demi selangkah, ia berdiri dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun luka di dada kirinya masih mengerikan dan wajahnya pucat, tulang
Punggungnya tegak dan matanya yang tajam dan mengejek tetap tak berkurang. Apa? Suara Chen Ping sedikit serak, tetapi masih terdengar jelas di telinga sang pemakan jiwa. Terkejut, merasa tidak percaya, senyum semerah darah tersungging di sudut mulutnya, matanya menatap ke bawah dengan angkuh. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau berada di alam abadi atas. Kau pikir tingkat kultivasimu mewakili segalanya. Pemangsa jiwa, kau telah hidup selama puluhan ribu tahun, apakah kau telah menyia-nyiakan semuanya? Kau bahkan tidak memahami prinsip bahwa jalan itu satu langkah lebih tinggi daripada hukum. Jalanmu adalah tentang melahap, menjarah, dan menghancurkan. Kelihatannya ganas, tetapi sebenarnya hanya gertakan tanpa tindakan. Dengan fondasi yang lemah, jalanku adalah kekacauan, perlindungan, dan penciptaan. Bagaimana mungkin fondasi kokohmu bisa dibandingkan dengan fondasi makhluk abadi tak berharga yang naik ke tampuk kekuasaan dengan melahap jiwa-jiwa yang teraniaya? Dengan setiap kata yang diucapkannya, ekspresi sang pemakan jiwa semakin muram, dan kebencian serta rasa malu di matanya semakin menguat. Alasan kau bisa bertarung denganku sampai mati hari ini bukanlah karena kau begitu kuat. Chen Ping sedikit mengangkat ujung pedangnya, mengarahkannya ke pemakan jiwa, nadanya dingin, itu karena aku belum mencapai puncak kekuatanku. Pada hari aku melangkah ke alam abadi atas, membunuhmu akan semudah menyembelih seekor anjing. Sang pemangsa jiwa sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan kobaran api iblis berkobar hebat di sekujur tubuhnya. Dia sangat ingin menyerbu dan mencabik-cabik Chen Ping hidup-hidup, tetapi akal sehatnya yang tersisa dan tubuhnya yang terluka parah dengan panik memperingatkannya bahwa dia tidak bisa lagi melawan. Kemampuan pemulihan anak ini terlalu abnormal, dan kekuatan aneh itu terlalu kuat untuk melawanku. Jika kita terus bertarung, aku takut aku akan benar-benar tenggelam dan kehilangan kultivasiku selama ribuan tahun dalam satu hari. Bagus, bagus. Kau memang makhluk kecil yang bermulut tajam. Sang pemangsa jiwa hampir menggerogoti giginya hingga menjadi debu, mengucapkan kata-kata itu dengan gigi terkatup rapat. Aku akui bahwa aku meremehkanmu hari ini, dan kau memanfaatkanku secara kebetulan. Keenam sayapnya mengepak perlahan saat ia mulai mundur lebih dalam ke jurang, kebencian di matanya hampir terwujud. Namun, Chen Ping, kau akan mengingat ini. Aku akan membalas penghinaan dan kehilangan lenganku ini 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Begitu aku mencapai surga ke-12 dan memulihkan kekuatanku sepenuhnya, aku akan memastikan bahwa kau, orang-orang di sekitarmu, dan segala sesuatu yang kau sayangi akan terjerumus ke dalam penjara iblis yang tak terbatas dan dikutuk ke dalam kutukan abadi. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, sang pemangsa jiwa tidak lagi ragu-ragu. Dengan kepakan tiba-tiba keenam sayapnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan merah yang jauh lebih redup. Tanpa menoleh ke belakang, ia melesat menuju kedalaman tak berdasar jurang inti bumi, tempat api iblis paling terkonsentrasi, dan menghilang dalam sekejap mata di balik lava yang bergulir dan kabut tebal. Chen Ping tidak mengejar mereka. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak bisa. Kondisinya saat ini juga sama buruknya, kekuatan telapak api iblis pemakan jiwa di dada kirinya masih mengamuk, dan dia perlu melakukan segala yang dia bisa untuk menekan dan menetralkannya. Selain itu, dia tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasi alam abadi yang mulia pemakan jiwa, jika dia bertekad untuk melarikan diri, dia tidak mungkin bisa bertahan. Dia perlahan menghembuskan napas berisi udara busuk yang berbau darah. Tubuhnya yang tegang sedikit rileks, tetapi matanya tetap waspada tertuju ke arah tempat sang pemangsa jiwa menghilang. Chen Ping, Huo Linger bergegas mendekat, suaranya bergetar karena air mata, dan menopang tubuhnya yang sempoyongan. Air mata mengalir di wajahnya seperti mutiara yang pecah. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu terluka parah? Dia buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan terbaik dari paviliun bumi api, berniat memberikannya kepada Chen Ping. Raja Iblis Awan Merah mengikuti dari dekat. Melihat luka mengerikan di dada Chen Ping dan wajahnya yang pucat, matanya dipenuhi emosi yang kompleks, termasuk kekhawatiran, keterzenjingan,
dan kekaguman yang tak terlukiskan. Nak, memang benar-benar. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya, tidak yakin bagaimana menggambarkannya, seorang dewa abadi. Tingkat 3, bertarung melawan pemakan jiwa dewa abadi tingkat 1 puncak, dan bahkan mengusirnya. Jika ini tersebar, akan menyebabkan kegemparan besar di seluruh surga ke-11. Tidak, aku khawatir surga ke-12 akan gempar. Chen Ping meminum pil itu dan perlahan mengatur pernapasannya dengan bantuan obat tersebut. Mendengar itu, dia tersenyum getir, suaranya lemah tetapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Senior, tolong jangan memperolok-olokku. Seandainya bukan karena kekuatan keabadian kekacauan secara alami, menahan seni Iblis pemakan jiwa miliknya, seandainya bukan karena kemampuan pemulihan yang kuat dari garis keturunan naga emas, seandainya bukan karena kemampuan api sejati bumi untuk memurnikan api Iblis, aku pasti sudah dikalahkan. Sejak lama, sang pemangsa jiwa, bagaimanapun juga, adalah iblis terkenal yang telah menakutkan selama 10.000 tahun, dan tidak boleh diremehkan. Dia menatap ke arah pelarian sang pemangsa jiwa, matanya menjadi dalam dan tak terduga, dia melarikan diri ke bagian terdalam jurang iblis. Pasti ada celah spasial tersembunyi atau susunan teleportasi kuno yang mengarah ke surga. Kedua belas di sana. Huo Linger terkejut, wajahnya yang berlinang air mata dipenuhi kekhawatiran, lalu bukankah dia akan mencari perlindungan di aula jalan jahat? Dia baru saja mengatakan akan pergi ke surga ke-12. Seperti biasa, Chen Ping mengangguk, rasa sakit di dadanya membuatnya sedikit mengerutkan kening. Iblis tua seperti pemakan jiwa, sangat mahir dalam menilai situasi dan selicik rubah. Dia tahu bahwa di bawah tekanan dari paviliun api bumi dan aku, tidak ada tempat baginya di surga ke-11. Bergabung dengan aula jalan jahat, yang juga termasuk dalam jalan iblis, adalah pilihan terbaiknya saat ini karena sangat kuat dan saat ini sedang mengumpulkan orang-orang kuat di mana-mana. Ekspresi Raja Iblis Awan Merah tampak serius, seorang yang mulia pemakan jiwa yang telah pulih ke alam abadi atas. Ditambah penguasa istana jalan jahat yang tak terduga, jika mereka benar-benar bersekongkol bersama, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak darah dan ki di dalam tubuhnya serta rasa sakit yang menusuk dan dingin akibat api iblis. Kilatan tekad terpancar di matanya. Kita akan menghadapi kekuatan dengan kekuatan, dan air dengan tanah. Tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Tugas yang paling mendesak adalah mendapatkan susu sumsum giok inti bumi untuk menyembuhkan rekan Taoismu. Kemudian, kita harus menuju surga ke-12 secepat mungkin. Tatapan Chen Ping tertuju pada peta kuno di tangannya, yang diberikan kepadanya oleh leluhur api bumi, dan jarinya perlahan menelusuri jalan tersembunyi. Kita harus menemukan dan melenyapkan pemakan jiwa dan aula jalan jahat sebelum mereka membentuk aliansi yang stabil. Meskipun suara Chen Ping lembut, namun mengandung semangat bertarung yang tak terbatas, jika tidak begitu. Mereka sepenuhnya siap dan melancarkan serangan balik dengan kekuatan gerbang reinkarnasi dan dua immortal agung. Kita, dan bahkan seluruh surga ke-11, akan menghadapi kehancuran total. Dia menyimpan peta itu dan menatap ke depan, ke pintu masuk lorong sempit dan gelap yang mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Itu adalah satu-satunya jalan aman yang ditandai di peta menuju jantung lava. Ayo pergi. Dengan bantuan Huo Linger, Chen Ping menenangkan diri. Meskipun langkahnya sedikit goyah, matanya telah kembali tajam. Target kita ada di depan. Raja Iblis Awan Merah mengangguk dengan tegas, tidak berkata apa-apa lagi, dan memimpin jalan. Huo Linger memeluk Chen Ping erat-erat, matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan dan tekad. Mengabaikan energi iblis yang masih tersisa dari pemakan jiwa di belakang mereka, ketiganya menyesuaikan posisi mereka dan menuju ke lorong tersembunyi yang mengarah ke tujuan akhir mereka. Raja Iblis Awan Merah berjalan di depan, tubuhnya dikelilingi oleh energi iblis merah tua, membentuk perisai pelindung yang kokoh. Dia melangkah dengan sangat berat, yang jelas menunjukkan bahwa dia dalam keadaan siaga tinggi. Kedalaman jurang inti bumi penuh dengan bahaya. Meskipun sang pemakan jiwa telah dikalahkan, bahaya yang
Melekat di tempat yang sangat berbahaya tersebut terkadang lebih mematikan daripada iblis itu sendiri. Lorong sempit itu berkelok-kelok ke bawah, dan semakin dalam Anda masuk, semakin panas jadinya. Permukaan batuan itu secara bertahap berubah dari merah gelap menjadi merah terang yang menyilaukan, dan bahkan mulai menunjukkan penampakan seperti kaca setengah cair. Udara dipenuhi dengan campuran aroma belerang dan beberapa mineral kuno, menghirupnya membuat aliran enek abadi pun menjadi lambat. Ada fluktuasi dalam formasi di depan. Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Didukung oleh Huo Linger, Chen Ping memfokuskan inderanya. Di luka di dada kirinya, api iblis pemakan jiwa masih berbelit-belit dengan kekuatan abadi kekacauan. Setiap tarikan napas membawa rasa sakit yang luar biasa. Dia menahan ketidaknyamanan itu, dan secerca energi kekacauan diam-diam muncul dari antara alisnya. Ini adalah batasan kuno, terhubung dengan urat bumi. Suara Chen Ping serak. Seharusnya ini bukan buatan sang pemakan jiwa. Kemungkinan besar ini terbentuk secara alami di sini, atau merupakan peninggalan dari zaman kuno. Jalan di depan tiba-tiba terbuka, membentuk gua alami dengan diameter sekitar 100 zang kurang lebih 33 meter. Di tengah gua, lava putih menyala menyembur seperti mata air, tetapi tidak berantakan. 7 aliran lava mengalir, perlahan mengikuti lintasan misterius, membentuk susunan besar dan kompleks di lantai gua. Di tepi susunan tersebut, 9 pilar kristal merah gelap muncul dari tanah, permukaannya ditutupi dengan rune kuno yang berbelit-belit, dan kini memancarkan cahaya yang menyengat. Energi spiritual yang kuat di seluruh gua tertarik dan terikat oleh formasi ini, membentuk penghalang berwarna merah muda yang terlihat dan menghalangi jalan ke depan. Susunan roh pengikat api bumi. Raja Iblis Awan Merah mengenali formasi itu dan mengerutkan kening. Terlebih lagi, ini adalah versi kuno yang lengkap. Formasi ini mengambil kekuatan dari urat api inti bumi, membuatnya tak habis-habisnya. Serangan yang kuat hanya akan memicu letusan magma, yang akan menenggelamkan seluruh area ini. Wajah Huo Linger memucat, lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Ping perlahan menyingkirkan penyangga tubuhnya dan berdiri sendiri. Dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan saat ujung pedang menyentuh tanah dengan ringan, seberkas kekuatan abadi yang kacau meresap ke dalam lapisan batu di sepanjang pedang, menyebar seperti jaring laba-laba. Batuk-batuk. Dia memuntahkan beberapa suapan darah bercampur asap hitam, wajahnya semakin pucat, tetapi matanya bersinar dengan kecerahan yang menakjubkan. Setiap formasi memiliki inti. Formasi ini didasarkan pada urat bumi, jadi intinya pasti berada di titik pusat tempat urat api mengalir. Dia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya, membiarkan kekuatan abadi yang kacau mengalir dan merasakan keberadaannya di dalam urat bumi. Garis keturunan naga emas berbisik di dalam dirinya, memberikan sisa-sisa kejelasan terakhir. Meskipun peredaran kitab api bumi melambat karena cedera tersebut, kitab itu beresonansi secara halus dengan energi spiritual api bumi di sekitarnya. Waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar telah berlalu. Butiran keringat halus muncul di dahi Chen Ping, dan kobaran api iblis di luka di dada kirinya tampak membalas karena pengerahan energi penuhnya, dengan pola merah gelap menyebar keluar sejauh 1 inci. Huo Linger memperhatikan dengan cemas, tetapi tidak berani mengeluarkan suara untuk mengganggunya. Ketemu. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, mengarahkan pedang pembunuh naga ke pilar kristal yang tampak biasa di sudut timur laut formasi. Urat-urat tanah di bawah pilar itu memiliki sedikit hambatan dalam alirannya, yang merupakan titik buta yang diciptakan oleh campur tangan manusia. Ini juga satu-satunya cara untuk menembus seluruh formasi. Mengikuti petunjuk tersebut, Raja Iblis Awan Merah memusatkan perhatiannya dan merasakan sesuatu sejenak. Ekspresi takjub terlintas di matanya. Memang, Nak, pemahamanmu tentang Dao formasi sungguh menakutkan. Anda terlalu memuji saya, senior. Chen Ping terengah-engah, mengeluarkan 3 bendera susunan atribut es berwarna biru muda dari cincin penyimpanannya. telah memilihnya secara khusus dari perbendaharaan Paviliun Api Bumi sebagai tindakan pencegahan.
Saya masih membutuhkan kerjasama Anda, senior. Susunan ini meminjam kekuatan api, dan saya perlu menggunakan suhu sangat dingin untuk sementara menekan aliran urat api sebelum saya dapat menembus inti susunan ini. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, dan energi iblis merah di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua pekat. Itu adalah jejak Iblis dingin 9 dunia bawah, yang terkandung dalam seni iblis aslinya. Meskipun dia tidak mengolahnya, menggunakannya saat ini adalah hal yang tepat. 3 tarikan napas, kata Raja Iblis Awan Merah dengan suara berat. Cukup sudah. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan abadi kekacauan miliknya dengan paksa. Luka di dada kirinya langsung terbuka, dan darah merembes ke pakaiannya. Dia mengertakkan giginya dan menahannya, saat ketiga bendera susunan di tangannya berkibar, membentuk 3 lintasan biru di udara dan dengan tepat menempatkan diri di sekitar pilar kristal, membentuk segitiga sama sisi.